welcome to my back channel. Nah, hari ini tuh aku bakal jelasin atau bakal kayak urai tentang syarat-syarat dan ketentuan atau langkah menjadi seorang YouTuber pemula. Nah, pasti banyak banget nih teman-teman yang pemula juga seperti aku ingin tahu caranya gimana sih menjadi YouTuber pemula. Pasti pengen tahu kan? Nah, jadi menjadi YouTuber pemula itu bisa dibilang susah-susah gampang. Nah, yang gampangnya itu ada yang syaratnya yang mudah dan ada juga yang susah. Itu yang bisa kita pertimbangkan. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu caranya menjadi YouTuber pemula, tonton aja dan jangan di skip videonya, dan jangan lupa juga subscribe channel ini untuk video-video selanjutnya. Langsung saja kita ke materi-materi yang akan kita bahas untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Oke, langsung aja kita ke cara-caranya with fokus. Oke, langsung aja kita ke cara yang pertama, ya adalah kita harus mempunyai akun email atau kita harus buat akun email. Kenapa sih kita harus punya akun email? Alasannya adalah kalau nggak ada akun email kita nggak mungkin bisa buat channel YouTube, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fungsinya adalah sebagai sarana percakapan kita antara, atau bisa bilang pelaporan antara tim Gmail atau tim YouTube ke kita gitu. Kayak contohnya misalnya kita lulus monet, misalnya kan monet itu kayak kita udah melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan uang di YouTube kan. Nah, itu biasanya dilaporkan. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, yang berikutnya adalah fungsinya itu kayak misalnya kita melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan YouTube, misalnya copyright. Nah, itu nanti akan diberitahu juga. Contohnya bisa bilang seperti ini ya. Nah, yang kedua, kita juga harus punya namanya akun YouTube. Kalau nggak ada YouTube, kita nggak mungkin bisa namanya mengupload video kita atau meraih uang yang harus kita dapatkan, ya. Nah, apa sih fungsi membuat akun YouTube ini? Yang pertama adalah kita memasukkan video kita, ya. Yang kedua, kita bisa mencari inspirasi tentang video-video. Nah, misalnya kalau nggak ada akun YouTube, kita juga nggak bisa upload video kita. Nah, itu ya fungsi dari membuat akun YouTube atau kita kayak punya channel YouTube. Itu fungsinya. Yang pertama, kita bisa mencari inspirasi. Yang kedua, kita mengupload video kita tadi. Nah, misalnya kalian nggak bisa buat akun email ataupun akun YouTube, kalian bisa langsung ke description box dan lihat video aku membuat email dan juga membuat akun YouTube, ya guys. Nah, yang ketiga adalah kita harus mengetahui syarat-syarat yang ditentukan oleh YouTube. Syarat-syarat ini apa sih? Yang pertama itu kita tidak boleh namanya copyright. Apa itu copyright? Itu kayak pelanggaran. Misalnya contoh yang pertama adalah misalnya kita buat video YouTube, durasinya bisa dibilang 5 menit aja, 5 menit, dan 1 menit itu adalah video orang lain. Nah, itu disebut copyright. Nanti ada laporan dari pihak YouTube atau dari saat kalian upload video. Biasanya kalau kita upload di aplikasi itu biasanya nggak ada, tapi kalau misalnya kita di YouTube Studio biasanya ada, ya guys. Misalnya contohnya itu kayak gini. Nah, contoh yang kedua dari copyright itu adalah dari lagu. Misalnya kan kalau kita masukin video, biasanya buat video itu harus ada lagunya. Kalau nggak ada lagunya pasti dia garing, ya. Garing, nggak ada sensasi menyenangkan. Oleh karena itu kita selalu pakai lagu. Aku pernah upload video yang waktu itu, dan videonya itu mengandung copyright. Jadi itu diklaim hak cipta, jadi bener-bener merugikan banget, ya. Kalau kalian mau tahu mengklaim hak cipta itu gimana sih, bisa tahu, kalian bisa lihat ini. Nah, buat kalian yang mau tahu cara mencari lagu no copyright, kalian bisa cari di YouTube lainnya, itu banyak banget. Dan atau kalian langsung saja ke YouTube Studio di Chrome, ya, yang situsnya desktop.
Di situ kalian akan disediakan lagu-lagu no copyright dan bisa kalian download sendiri. Nanti aku akan kasih tahu caranya gimana ya. Nah, setelah kalian telah memenuhi 3 syarat pertama, yaitu membuat akun email, YouTube, dan mengetahui syarat yang harus tidak dilakukan, kalian langsung bisa membuat video. Nah, usahakan video kalian menarik dan yang seperti aku jelaskan tadi, no copyright ya guys. Yang berikutnya adalah kita harus mencari cara supaya kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, adalah mencari uangnya. Gimana sih cara mencari uangnya? Kita harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh YouTube. Dan sebelum 2019 ini tuh peraturannya kita bisa. Nah, biasanya kalau kita udah dimonetisasi, biasanya kita mendapatkan laporan kayak gini dari email ya, dari email. Nah, biasanya kalau udah dapat ini, kita harus cepat-cepat mendaftar Google AdSense. Apa sih Google AdSense? Nah, kalian mau tahu aplikasinya itu kayak gini. Nah, jadi Google AdSense ini adalah Google yang menggaji YouTuber. Jadi yang menggaji YouTuber itu bukan YouTube. Kenapa sih Kak? Yang menggaji YouTuber itu bukan YouTube tapi Google. Jadi bisa dibilang YouTube itu kayak perantara. Jadi Google lah yang mengapresiasi kita dan menggaji kita. Gimana sih cara mendaftar Google AdSense? Itu aku belum pernah mendaftar Google AdSense, tapi aku pernah lihat dan pernah baca juga. Caranya itu kita harus mengisi alamat rumah kita, nama kita, KTP kita, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita udah mengisi semuanya, pasti semuanya udah lengkap. Nanti beberapa minggu atau beberapa hari ya, karena mendapatkan surat dari Google AdSense itu nggak tentu, karena banyak banget yang mengajukan. Jadi bener-bener real banget satu persatu diperiksa, karena emang sebelum kita mendapatkan uang itu YouTube kita itu diperiksa sampai bener-bener nggak ada yang namanya pelanggaran. Kalau udah selesai itu nanti kita akan mendapatkan surat dari Google AdSense seperti ini suratnya, seperti ini. Nah, setelah itu apa sih yang ada di dalam surat itu? Di dalam surat itu ada namanya PIN kayak PIN bank gitu. Jadi pas kita ngambil uang kita bisa pakai PIN itu. Jangan sampai hilang. Kalau hilang diambil orang itu yang akan mengambil uang kita. Jadi payah aja kita udah susah payah pakai kuota, pakai apa aja, pakai kamera udah mahal-mahal, tapi yang dapat uangnya bukan kita, orang lain. Oleh karena itu dijaga bener-bener ya guys. Nah, bila semuanya udah clear, kita dapat surat dari Google AdSense, kita udah bisa ambil uang. Jadi mudah banget kan menjadi YouTuber pemula. Emang sih untuk mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu susah, tapi kalau kita terus berusaha hasilnya juga akan maksimal. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin cara menjadi YouTuber pemula. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah, dan aku juga nggak bosan-bosan ajak kalian subscribe channel ini untuk video-video selanjutnya. Oke, see you next time, see you next vlog.